Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share perlengkapan bayi baru lahir untuk anak keduaku. Nggak berasa udah 5 tahun dari pertama kali aku bikin video perlengkapan bayi baru lahir untuk anak pertama. Nah kebetulan anak kedua ini jenis kelaminnya berbeda, jadi aku ada siapin beberapa barang lagi. Jadi aku mau share barang-barang apa aja yang aku udah siapin dan barang-barang apa aja yang masih kepake dari barang-barang yang pernah aku review dari anak pertama yang dulu. Terus untuk anak kedua ini, aku siapin barang-barang itu nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang anak pertama. Jadi hanya beberapa aja barang-barang yang memang diperlukan, karena kita udah lebih pengalaman, udah tahu apa aja yang diperlukan. Dan barang-barangnya yang aku siapin juga warna-warnanya itu yang netral. Jadi warna-warna putih, warna-warna earth tone. Bisa kepake untuk anak perempuan maupun anak laki-laki. Karena udah mendekati HPL, aku udah siapin perlengkapan newborn ini udah 90%. Ada beberapa produk yang belum aku beli, ada juga yang udah aku beli tapi barangnya belum nyampe. Tapi tetap di akhir video bakal aku tunjukin barangnya apa aja. Jadi tonton terus sampai akhir. Dan sama seperti di video sebelumnya, aku bakal share juga semuanya sesuai kategori. Jadi yang pertama aku bakal tunjukin perlengkapan pakaiannya dulu. Nah sebelum aku tunjukin isi lemarinya, aku mau infoin dulu kalau kali ini aku simpan perlengkapan bayi pakai drawer dari IKEA. Ini sebenarnya tuh yang satuan gini, cuman aku beli dua jadi langsung digabungin gitu. Untuk sisi sini aku simpan perlengkapan pakaian untuk anak yang pertama dan yang sisi sini untuk anak yang kedua. Nah jadi langsung aja kita cek ke laci yang pertama. Nah jadi yang pertama aku mau share perlengkapan pakaiannya dulu. Jadi ini untuk laci pertama aku taruh semua perlengkapan pakaiannya karena anak yang kedua itu beda jenis kelamin dengan yang pertama, jadi kebanyakan aku beli baru karena nggak kepake ya yang baju-baju perempuan anak pertama. Nah kali ini aku beli tuh yang langsung paketan dari merek Mio. Jadi dia tuh langsung jual satu paketan gitu, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet siapin, pilih satu-satu, mereka langsung jual benar-benar satu paket untuk newborn set gitu. Jadi ini yang pertama, dapatnya tuh baju lengan pendek. Jadi setiap pilihan dia langsung dapat 3 pieces gitu. Jadi untuk lengan pendek dapat 3 piece, nanti untuk lengan panjang 3 piece kayak gitu. Nah ini aku suka karena dia tuh full warna putih tanpa motif. Cuman di sininya aja nih ada tulisan Mio-nya. Nah ini juga udah standar nasional Indonesia ya. Ini ada tulisannya juga anti alergik dan semuanya. Terus bahannya juga lembut banget, halus. Dia nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Nah ini untuk yang lengan pendeknya. Jadi ini baju-baju belum aku cuci semua. Rencana habis shoot video ini baru bakal aku cuci semua. Nah ini untuk lengan panjangnya kayak gini. Ya, terus usianya tuh yang untuk usia 0 sampai 3 bulan. Jadi benar-benar buat newborn. Kemudian dapat yang tanpa lengan juga kayak gini. Tuh. Jadi masing-masing dapat 3 piece. Terus untuk celananya juga sama. Udah satu set gitu. Jadi yang tadi lengan panjang, nanti pasangannya sama ini celana panjang. Tuh, karetnya juga oke, dia nggak terlalu kenceng. Jadi melar gitu ngikutin bentuk badan. Kayak gini, polosan juga. Jadi ada pilihan mau yang buka kaki atau tutup kaki, tapi aku pilihnya yang buka kaki gitu. Jadi tinggal tambahin sarung kaki atau pakai kaos kaki. Terus juga ada yang bondel celana pendeknya juga. Nih, bahannya enak banget, lembut dan halus. Dapat 3 piece juga dan ada yang model celana pop gini. Tuh, jadi benar-benar buat daily wear. Nah, untuk setnya dia tuh udah dapat sama ini sarung tangan dan juga sarung kakinya. Tuh, jadi masing-masing dapat 3 pasang sarung kakinya, 3 pasang, sarung tangannya 3 pasang juga. Terus full warna putih, kayak gini ya. Ini sengaja belum aku cuci, jadi kalian bisa lihat kalau datang barunya tuh kayak gimana. Jadi udah ada stiker-stiker standar nasional Indonesianya dan juga keterangannya. Terus yang terakhir dia dapat set topinya juga. Nah ini memang buat newborn, topi newborn gitu, full warna putih juga. Ya, jadi buat kalian yang nyari warna-warna netral ini boleh banget. Nah ini untuk dari set Mio ya, jadi satu set gini langsung dapat segitu banyak. Terus aku juga ada beli dari merek Fluffy, karena pengalaman dari anak pertama merek Fluffy tuh enak banget bahannya. Nah kali ini aku beli 3 pasang aja. Terus ini aku pilih yang model kancing gini, dia motifnya langsung kayak gini ya. Jadi ada yang pertama tuh motif bear, terus yang polos ini warna-warna earth tone gitu. Terus ada yang strips juga. Jadi ini tuh dia jualnya langsung sepaket gitu. Ada celananya juga. Nah ini aku ada beli bedongnya juga nanti ya di laci kedua. Terus yang berikutnya, kalau itu untuk pakaian-pakaian daily wear-nya. Next aku mau tunjukin untuk baju tidurnya.
Jadi kalau baju tidur aku rekomendasi banget pakai yang dari merek Little Farmer House ini. Jadi yang anak pertama tuh aku pakai ini, kepake banget. Terus kali ini aku beli yang untuk size newborn-nya. Jadi aku lebih prefer yang pakai zipper kayak gini ya, nggak pakai kancing. Karena kayak kalau malam mau ganti popoknya tuh kayak lebih gampang gitu loh. Terus bisa dari atas bukaannya, bisa dari bawah juga. Terus juga bagian kakinya, ini tuh bisa jadi dua gitu, jadi buka kaki, atau ini tinggal kalian naikin, tuh dia jadi kayak tutup kaki gitu, jadi kayak kaos kaki. Bagian tangannya juga sama, jadi nggak perlu terpisah pakai sarung tangan, sarung kaki lagi. Nah kalau ini dari merek Little Farmer House, terus kali ini kayak banyak banget brand-brand baru ya, jadi ini aku baru cobain juga. Ini karena motifnya lucu banget. Nah ini dari brand Nice Kids, tuh dia sama pakai zipper juga, tuh atas bawah. Cuman bedanya dia nggak ada nggak bisa ditutup buka gitu untuk bagian tangan dan kakinya. Terus juga aku ada siapin kayak bodysuit gitu. Nah ini dari merek Nice Kids juga, sama dengan yang tadi. Tuh dia polosan kayak gini. Banyak banget pilihan warnanya. Aku pilih warna kayak gini. Bahannya halus dan semuanya udah lulus SNI ya. Nah ini juga dari brand merek baru juga ya. Aku baru tahu juga merek ini ada dari merek Buai Baby. Jadi kayak gini. Harganya juga super terjangkau banget. Modelnya polosan gini aja. Nah ini aku ada beli sama sarung tangan dan juga sarung kakinya. Tuh jadi kayak satu warna gitu. Sama ada penutup matanya. Tuh eye covernya gitu. Jadi buat kalau lagi jemuran. Nah ini udah ada tempelannya gini. Ini aku coba brand-brand baru. Aku beli cuma satu-satu aja, mau cobain dulu. Terus untuk bodysuit ini buat kayak newborn, buat jalan-jalan juga bisa. Jadi ini tuh jualnya langsung satu set kayak gini, sama dapat topinya. Nah ini topinya kayak gini, ada tulisan Hello World-nya. Terus dapat bodysuit yang full gambar beruang gini. Jadi gampang kalau mau ganti popoknya dari bawah sini. Satu lagi yang bahannya kayak gini. Terus ada tulisan Daddy and Me. Tuh lucu banget. Terus ini juga aku ada nemu set baju bayi yang murah banget ya. Jadi ini ada usia sampai 1 tahun juga sih. Dia langsung satu set gini, bahannya oke banget. Harganya tuh kayak nggak nyampe 30.000 gitu. Nah ini yang lengan panjangnya, sama ada gambar bear juga. Tahun ini tuh banyak banget barang bayi yang gambarnya beruang gitu ya, kayak lagi musim gitu. Jadi kali ini aku kayak senadain gitu semuanya, rata-rata aku pilihin gambar bear. Nah ini untuk yang lengan pendeknya, tapi bearnya ini di bordir. Kalau yang tadi tuh kayak cuma sablonan doang. Nih bahannya oke banget untuk harga segini ya. Nah itu tadi untuk perlengkapan baju untuk daily wear, terus sama baju tidur, sama baju jalan. Jadi itu ya, aku kali ini nggak tunjukin kayak harus berapa piece. Jadi kalian sesuaiin aja sama kebutuhan. Kali ini aku siapnya nggak terlalu banyak, jadi nanti paling berkala baru tambahin kalau udah ada yang nggak muat gitu. Nah, untuk sisanya sih ini baju-baju jalan gitu sih. Nanti aku bakal spill di Instagram aku. Jadi kalian follow Instagram aku buat dapetin link produk yang barang-barang lain yang nggak aku spill di sini ya. Nah, sebelum lanjut ke barang-barang lainnya, ini aku juga mau info kalau aku pakai ini kayak organizer box. Ini juga dari IKEA. Jadi langsung satu set gini. Jadi langsung pas gitu. Cuman di sini yang nggak dapet nih yang kosong. Jadi tetap rapi gitu, simpennya sesuai kategori. Aku juga lipatnya nanti bakal kayak gini satu-satu. Cuma ini masih aku gabungin. Nah untuk yang bagian sini aku taruh topi-topi. Ini masih yang dari anak pertama karena warnanya netral jadi masih kepake. Nah ini yang baru aku beli. Jadi bahannya lumayan tebel. Terus ada gambar bearnya. Ini yang tadi satu setan. Terus di sini aku siapin juga kaos kaki. Kaos kaki belum terlalu banyak karena buat newborn paling kepakainya sarung kaki ya. Nah, sarung kaki yang tadi, yang dari Mio, sama yang dari Buai Kids. Terus ini juga ada kaos kaki yang ada gambarnya gitu, ada bentuk bearnya gitu. Ini ada anti slipnya, jadi oke banget. Terus untuk box yang di sebelah sini, ini aku ada siapin satu sepatu juga. Kalau sepatu sih nggak terlalu kepake ya, jadi cukup satu aja, paling buat keluar-keluar gitu. Terus ini untuk bibsnya atau slabber. Jadi ini aku siapin macem-macem. Cuma nggak terlalu banyak, kalau yang anak pertama dulu tuh banyak banget aku siapin karena motifnya lucu-lucu. Nah ini ada yang model kayak gini, jadi model kancing. Bahannya kayak halus gitu, adem juga. Terus juga ada yang kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya bentuknya kayak gini. Nih kayak bentuk segi empat gitu, tapi nggak segede gini ya. Cuman dia tuh bisa dijadiin kayak gini juga, jadi dilipat gitu. Ada kancingnya.
Jadi bisa jadi bentuk segitiga buat cantolin di leher. Kalau nggak lagi dipakein di leher buat jadi kayak sapu tangan aja. Nah kalau ini yang nggak bisa dilipat, jadi dia kayak gini, cuman size-nya lebih besar. Nih semuanya aku siapin yang senada gini sih, biar lebih bagus aja. Kalau ini bisa ya karena ada kancingnya. Jadi ini aku siapin 5 aja sih, karena nggak usah terlalu banyak. Yang dulu tuh aku kebanyakan. Kalau kali ini siapin 5 aja. Terus ini ada bedong instan juga. Dulu anak pertama juga ada pakai bedong instan. Nah kali ini aku pilihnya yang zipper gini. Tuh, jadi langsung dipakein. Kalau yang dulu tuh aku pakainya yang kayak pakai perekat gitu loh. Kalau pakai zipper gini lebih gampang ya. Aku siapin 1 aja karena belum tahu anaknya bakal suka atau nggak dipakein bedong instan gitu. Terus di bagian sini, di sini aku ada jaket. Ini jaket masih bawaan dari anak pertama. Terus ada singlet juga. Kalau dulu anak pertama sih aku nggak terlalu kepake ya singlet gini. Jadi aku nggak beli lagi, ini masih bawaan dari yang anak pertama. Nah aku siapin aja, taruh aja di sini. Barangkali mau kepake gitu. Terus aku siapin popok kain juga, ini sama dari merek Mio. Kalau dulu popok kain kepake banget ya untuk anak pertama, karena aku nggak setiap hari pakein dia popok sekali pakai. Jadi pakeinnya tuh yang popok kain kayak gini. Nah ini yang dari merek Mio. Jadi tinggal diikat aja, disesuaiin. Kalau yang dulu tuh popok kain yang anak pertama tuh udah pada aku kasihin ke orang gitu. Jadi makanya aku beli lagi, cuma aku siapinnya nggak terlalu banyak sih. Terus yang terakhir ini ada washcloth sama washmit gitu. Nah ini dari yang anak pertama, dari merek Little Palmer House, aku recommended banget, kepake banget ya. Dia bahannya super enak, jadi buat pas mandi gitu. Ada 2 model, yang kayak buat masukin ke tangan gitu. Nah ini aku dulu belinya 2 warna. Terus ada yang kayak gini juga. Ini masih bagus sampai sekarang, jadi aku masih kepake. Nah kalau ini aku baru nemu di Shopee, dia tuh waslap juga tuh. Jadi bahannya tuh kayak gini, halus sih, terus warnanya polos gitu, putih polos. Jadi aku siapin 2. Nah jadi ini untuk bagian laci yang pertama ya. Ini sih belum semuanya aku masukin, jadi ini yang baru aku beli semua. Kalau yang kayak baju-baju yang turunan dari anak pertama tuh paling kayak jumper, slipsuit gitu yang warnanya netral-netral yang masih bisa kepake. Nah ini yang dari laci pertama. Untuk laci kedua ini aku siapin bedong, karena yang anak pertama tuh bedongnya juga rata-rata udah aku kasihin ke orang karena lumayan jauh ya jarak lahirnya 5 tahun. Aku waktu itu sempat simpen, cuman jadi kayak pada kuning-kuning gitu, akhirnya aku kasihin ke orang semua. Ada yang aku jual-jualin juga kalau yang masih bagus. Nah ini akhirnya aku beli baru semua. Jadi yang pertama aku mau share handuknya dulu. Ini handuk dari merek Little Palmer House juga. Aku super recommended dari brand ini. Jadi handuknya tuh ini dari bahan bambu gitu. Banyak pilihan warna. Kali ini aku pilih warna earth tone kayak gini. Jadi kepake banget gitu. Ini size-nya juga nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Buat newborn oke banget. Nah kalau ini masih yang dari anak pertama. Ini tuh handuk, aku lupa merek apa, tapi nanti aku masukin linknya. Karena aku ada nemu di Shopee juga. Yang merek ini. Oh ini dari merek Baby Boo. Jadi dia tuh sepaket gitu sama waslapnya. Nah ini tuh dulu dikasih kado. Masih kepake banget ya. Jadi untuk handuk aku siapin 2. Terus untuk bedong kali ini aku siapinnya nggak terlalu banyak sih. Jadi ini yang dari merek Fluffy, aku siapin 3 aja. Motifnya sama dengan pakaiannya yang tadi, bahannya super lembut dan halus banget. Aku suka sih bahan yang kayak gini buat dijadiin bedong, enak gitu dipakai. Nah satu lagi ini yang bahan muslin, dia juga lembut banget. Ini aku pilih yang motif bear gini, jadi adem gitu. Jadi selain jadi bedong bisa jadi selimut juga sih. Nah jadi untuk bedong ini 4 aku siapin. Terus juga sisanya selimut. Selimut sih sebenarnya nggak perlu banyak ya, 1 atau 2 aja cukup. Cuman ini aku siapin beberapa karena motifnya tuh lucu-lucu gitu. Nanti aku tunjukin ya. Ini yang pertama, aku mau rekomendasiin kalau selimut buat bayi kayaknya yang kayak gini oke banget. Dia bahannya super lembut. Terus ini kayak 2 sisi gitu. Sisi satunya lagi tuh yang kayak total gini. Nah kali ini aku belinya tuh yang ada hoodie-nya. Ini tuh kayak brand luar gitu loh, produk-produk Korea gitu. Nah jadi ini bordiran ya, bearnya. Terus dapat ada topinya gini, sama ini kayak dapat talinya gitu. Jadi ini kayak bisa diikat gitu loh. Jadi bisa dijadiin kayak kimono gitu ya, kayak buat habis mandi kalau mau diselimutin pakai kayak gini. Jadi ketutup sampai kepalanya gitu. Nah untuk selimut ini yang pertama. Terus sisanya ada yang bahan kayak gini juga. Ini bahannya juga enak banget sih, lembut juga.
Ya, ini size-nya lumayan gede, bisa jadi bedong juga sih. Cuman dia agak tebal dibandingkan yang bahan muslin ini. Tuh. Satu lagi ini juga selimut, bisa jadi bedong juga. Jadi makanya aku bedongnya tuh nggak siapin banyak lagi. Jadi aku siapin cuma 3 aja. Sisanya kayak selimut-selimut gini bisa dijadiin bedong juga. Nah kalau ini masih bawaan dari anak yang pertama. Selimut juga. Sisanya ini yang gede-gede. Ini pertama aku salah beli. Ternyata size-nya besar banget ya. Kalau buat newborn sih ini kegedean. Jadi ini buat disimpan buat nanti ya udah agak gedean gitu. Modelnya sama ada dotnya gitu juga. Nah ini bahannya bagus banget sih, kayak tebel gitu. Ini nggak jadi selimut juga bisa jadi alas tidurnya gitu loh. Karena bahannya tebel. Terus motifnya bintang sama bulan gitu. Ada yang buat motif anak cewek juga ya, warna pink, bentuk pita gitu. Nanti linknya aku masukin ke description box ya, kalian bisa langsung klik di situ. Terus yang berikutnya ada perlak. Jadi perlak tuh aku siapin 3. Kenapa 3? Yang pertama itu nanti yang buat kayak habis mandi, nanti aku share ya pas di kategori bahas perlengkapan mandi. Nah untuk yang di sini, ini tuh aku ada beli 2 macam, karena perlak yang dari anak pertama tuh udah pada rusak semua. Jadi akhirnya aku beli baru. Nah ini perlaknya tuh yang tipis gini, jadi gampang kalau kita mau bawa-bawa buat bepergian, taruh di diaper bag juga oke, karena dia tipis ya. Tuh bisa dilipat jadi kecil banget. Nah yang satu lagi, ini yang agak gede, jadi dia lumayan panjang. Terus kayak gini bolak-balik. Di bawahnya tuh kayak handuk gitu. Dan ini juga perlak waterproof. Kalau yang ini rencananya aku buat jadi alas di tempat tidurnya gitu. Jadi nggak langsung kena ke spraynya. Jadi makanya aku siapin 2, yang satu bisa buat bawa-bawa. Ya, jadi untuk yang laci kedua aku cuma taruh handuk, bedong, sama selimut-selimut aja. Nah untuk laci yang ketiga ini sih isinya masih random ya. Jadi aku taruh kayak botol susu, perlengkapan menyusuinya gitu. Nah untuk botol susu kali ini aku mau cobain dari yang merek ini, merek Hagen. Jadi ini aku coba beli yang ukuran untuk 1 bulan ke atas dulu. Dia sih ada juga yang untuk newborn tapi kayak kecil banget sih. Jadi aku coba beli yang ini dulu, mau coba pakai, karena dia tuh selain jadi botol susu, bisa juga jadi kayak storage, food storage gitu, kayak food container, jadi tinggal diganti tutupnya gitu. Jadi lebih multifungsi ya. Kali ini memang aku cuma siapin ini dulu, karena belum tahu nanti kedepannya cocok atau enggak sama botol ini. Kalau anak pertama tuh dulu aku siapin yang merek Pigeon, cuman karena dia dulu tuh DBF ya, jadi nyusunya langsung, jadi nggak kepake botol. Jadi makanya kali ini aku siapin ini dulu. Kalau anak kedua tuh memang rencananya mau aku pakai botol susu aja sih. Ini juga simpen kayak perlengkapan breastfeedingnya, kayak alat-alatnya gitu. Nah ini yang baru aku purchase, ini dari merek Spectra. Ini tuh kayak produk baru gitu loh, karena dulu tuh nggak ada yang kayak gini. Ini tuh kayak aksesoris buat menyusui. Jadi kayak tinggal kalian taruh di payudara, jadi kalian nggak perlu pegangin botol susu gitu, nanti bakal ketampung di sini. Jadi aku baru mau cobain karena kebetulan memang pompa ASI aku yang dulu tuh dari merek Spectra juga. Jadi tinggal ditambahin aja aksesorisnya ini. Terus sisanya tuh kayak perlengkapan untuk ibu. Ini ada breast pad-nya. Ini aku dulu pakai merek ini juga, Mama Pad. Jadi kali ini aku repurchase lagi. Terus ini ada kantong ASI. Ini aku baru cobain sih merek ini. Jadi dari merek Kinmed. Dia tuh kayak polosan gitu loh, jadi nggak terlalu banyak motif ya. Tuh, terus udah ada takarannya juga. Jadi ini aku baru cobain 1 box dulu. Jadi kalau udah pompa ASI bisa pakai kantong ASI kayak gini atau pakai botol-botol kaca. Tapi kalau aku dulu lebih ke pakai kantong ASI kayak gini sih dibanding botol kaca ya. Karena kayak males nyucinya gitu. Terus sisanya alat pompa ASI yang lain aku taruh di rak, nanti bakal aku spill ya. Terus ini ada storage juga, cuman belum kepake, jadi masih aku simpen di dalam. Sisanya ini kayak pouch-pouch gitu, pouch serbaguna. Jadi bisa buat taruh skincare bayi. Ini semuanya beli dari Shopee. Lucu banget dia, kayak bordiran gitu. Ini gantungannya juga terpisah ya, jadi di belakangnya bisa tulis namanya gitu loh. Nah sama ini juga bisa buat jadi diaper bags gitu, taruh perlengkapan bayi kayak popok, pakaiannya. Ini bahannya bagus banget, terus ada gambar bearnya gitu. Nah udah dapet sama kaitannya ini bisa dicantolin di stroller gitu. Jadi bisa langsung digantungin di stroller kayak gini. Nah size-nya juga lumayan besar ya. Ini juga ada sih diaper bags yang motifnya kayak gini sama bahannya kayak gini. Terus ini juga gantungannya, beli terpisah juga. Tuh bisa tulis namanya di belakang.
Terus aku ada siapin cooler bag juga, karena memang rencananya mau yang anak kedua ini pakai botol nyusunya, nggak direct breastfeeding. Jadi aku siapin cooler bagnya tuh yang kayak gini, nggak terlalu besar. Karena dulu aku siapin cooler bag tau-taunya nggak kepake karena aku nyusu langsung ya. Nah kali ini aku siapin ini aja, karena yang dulu tuh udah aku jual. Nah kalau yang ini nggak terlalu besar, jadi kalau nggak kepake pun ini bisa jadi lunch bag gitu loh. Dalamnya kayak gini, ada sekatnya tuh, jadi bisa jadi tempat buat simpen alat pompa ASI, botol-botolnya, atau nanti kalau udah MPASI bisa buat taruh perlengkapan MPASI-nya juga. Dia ada dua warna, warna hitam sama krem. Dapat tali panjangnya juga ya, kayak gini, jadi bisa di-adjust. Nah yang terakhir untuk laci yang keempat, ini juga belum terlalu banyak barang sih, jadi masih taruh barang-barang kayak untuk bepergiannya gitu. Yang pertama ini masih dari yang anak pertama, kepake banget, selimut on the go gitu. Jadi selimut buat dijepit di stroller. Terus dia udah ada hoodie-nya juga, bahannya enak banget. Terus kepake deh pokoknya ini kalau buat bepergian. Jadi ini masih bisa dipakai untuk anak kedua. Motifnya juga untungnya netral, nggak yang cewek banget. Terus ini ada gendongan kain sih. Ini gendongan kain tuh yang model yang kayak cukin gitu. Karena dulu aku dibantuin sama mbak gitu buat gendong anak, jadi dia sukanya pakai yang kayak gini. Makanya ini masih ada. Kalau aku sendiri, aku pakainya dulu tuh yang dari Baby Kitan. Cuma udah aku jual, soalnya kan waktu udah agak gede nggak kepake kan, jadi akhirnya aku jual. Nah ini untuk yang kedua ini aku belum tahu mau gantiin gendongan kain tuh yang kayak gimana, jadi aku belum beli lagi, masih nyari-nyari. Jadi masih siapin yang model cukin kayak gitu. Terus di sini nih ada stok popok sama kaos kaki baru. Terus ini ada nursing cover, masih yang dari yang lama. Nah ini karena disimpan dia tuh jadi kayak kuning-kuning gitu loh. Ini nursing cover. Terus ini juga ada sarung bantal untuk bantal menyusui. Jadi untuk gantinya ini aku taruh sini. Terus ini ada kelambu. Ini kelambu bisa untuk di stroller. Ada kelambu juga untuk buat di baby box. Jadi untuk anak kedua ini aku pakai yang baby box ya. Sama ini ada gantungan stroller juga. Ini semuanya masih dari yang bawaan anak pertama sih. Terus cuma aku tunjukin aja ya apa aja. Nih ada wet bag juga, jadi buat bepergian. Kepake banget kantong-kantong waterproof kayak gini. Sama ini buat kayak buang diapersnya. Jadi ada plastiknya gitu, sama storage. Terus ini juga ada alas. Jadi buat kalau bepergian, ini aku dulu taruh di diapers bag. Ini masih yang dari anak pertama. Tuh, jadi modelnya kayak gini. Ini bisa buat taruh tisu, jadi gantinya tuh di sini changing padnya. Kalau sekarang sih banyak ya motif-motif baru, model-model baru. Ada yang motif bear juga, lucu banget. Jadi ini buat bawa bepergian, bisa dilipat kayak gini. Terus ini aku baru beli. Ini tuh kayak cover stroller, karena zaman dulu kan sama sekarang udah beda ya. Kalau sekarang tuh kayak banyak banget virus, kayak aneh-aneh gitu. Jadi aku akhirnya beli cover buat di stroller yang kualitasnya lumayan oke. Ini aku tunjukin aja ya fotonya ya. Jadi pas dipakai tuh bakal kayak gini. Nah ini bahannya bagus banget. Terus juga dia motifnya ini di bordir. PVC-nya juga super tebal banget dan ada zippernya gini. Jadi ini bakal kepake banget apalagi kalau kayak ke rumah sakit gitu ya. Atau ke tempat-tempat umum. Kalau bayi gitu kan masih agak rentan. Jadi aku siapin cover stroller kayak gini. Nanti aku bakal masukin juga link cover stroller yang lain, yang polosan, kalau kalian sukanya yang bening dan harganya lebih terjangkau. Terus ini juga masih dari anak yang pertama, masih kepake Baby Move. Ini tuh kayak buat musik gitu, buat dinyalain pas tidur. Sama ini ada lampu-lampunya gini, jadi nanti kayak ada refleksnya ke langit-langit kamar gitu. Jadi ini masih kepake banget. Nah untuk laci yang keempat kayak gitu aja isinya. Ini aku pakai storage kayak gini buat taruh barang-barangnya. Jadi tetap rapi.